lagi ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. video ADP. Sekarang kita itu bakal bawain materi tentang studio. Nah, sebelumnya itu mau perkenalan diri dulu. Nama aku Ananta Fajar dari KW 2019. Dan aku Lincia Nur Sakina dari PWK 2019 juga. Dan kita pengen bicara kita buat memperkenalkan diri dulu. Ada Kak Gulam sama Kak Mevi, silakan. Ya, teman-teman perkenalkan saya M. Gulam Kamil, PWK 2017. Saya Melvia Kalista dari PWK 2017. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang pertama ini, kan sekarang kita bawain materi studio nih. Nah, mungkin bisa dijelasin aja materi studio itu sebenarnya kayak gimana, karena banyak mungkin orang-orang yang belum tahu tentang materi studio ini. Jadi, materi studio itu apa sih dan ngapain sih materi studio itu? Mungkin dari Bang Gulam atau dari KPV dulu bisa jawab. Silakan. Ya, Siapa dulu? ya, ya, Gulam. nanti tambahin ya, Mev. Ya. Sebenarnya studio itu apa sih? Sebelum kita lebih jauh, sebenarnya studio itu dibagi 3. Yang pertama ada studio perencanaan, yang pertama studio proses, yang kedua studio perencanaan, dan yang ketiga ada studio perancangan. Nah, dari ketiga studio itu kita apa ya? Ada hal-hal yang kita pelajarin gitu. Mungkin di studio proses itu gimana cara kita mengenali lingkungannya. Di studio perencanaan itu gimana caranya kita merencanakan. Yang di studio perancangan itu bagaimana kita mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari ke dalam bentuk desain. Mungkin bisa ditambahin, Mev. Ya, jadi kan yang udah dijelasin Gulam tadi ya, kalau studio itu ada 3 nih. Ada proses, ada perencanaan, sama rancang. Gampangannya tuh, gambarannya kayak kalau proses tuh kita kayak bikin profiling gitu ya, Lam ya. Iya. Kita kayak profiling, kita ngenalin tuh suatu kawasan itu kayak dari kondisi fisiknya, potensi masalahnya. Kita masih sebatas mengenali suatu wilayah lah, kayak profiling gitu. Terus dibawa ke studio perencanaan. Nah, di situ kita udah tahu nih profil wilayah kita tuh seperti apa, masalahnya apa, potensinya apa, yang dipunyai itu apa. Jadi kita mau merencanakan wilayah itu gimana nih, mau direncanain seperti apa, mau dibawa kemana wilayah kita. Nah, lanjut ke studio rancang. Kita kan udah punya rencana nih ya. Nah, di rancang ini kita mengimplementasikan lebih dalam lagi dari rencana itu, mau dibikin kayak gimana rencananya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan studio ini tuh harus langsung turun ke lapangan kayak survei gitu, selalu survei atau gimana? Halo? Gimana lah? Kalau survei sebenarnya harus ya. Kalau ditanya harus apa enggak, harus. Ke lapangan harus apa enggak, harus. Cuma kan kalau misalkan ini kan sekarang kayak sekarang ya, lagi pandemi gitu, nggak boleh itu ya. Mungkin kalau itu case yang lain ya, mungkin itu ada kebijakan-kebijakan lain. Cuma kalau misalkan dalam kondisi normal, ke lapangan dan survei itu kayaknya salah satu bagian yang harus gitu. Dalam. Iya, mungkin kalau misal dalam kondisi kayak gini, gimana caranya kita mengganti survei ke lapangan? Mungkin kita bisa nyari dari data sekunder. Emang sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita survei untuk memastikan sebenarnya apa sih yang kita cari dari data sekunder itu, apakah benar ataukah tidak. Jadi mungkin untuk selama pandemi ini kita bisa survei lewat data sekunder. Mungkin kalau misalnya untuk melihat kondisi lapangan yang realnya, mungkin kita bisa pakai Google Street View dan itu sangat membantu sih. Oh, jadi nggak ada masalah ya kalau buat surveinya itu baik di normal. Kalau ada corona gini tetap masih bisa kan? Masih bisa, tapi kurang apa ya? Kurang bisa memastikan apakah data sekunder yang kita miliki itu benar atau enggak. Oke, terima kasih. Nah, lanjut pertanyaan kedua, Nak. Apa, Nak? Terus buat pertanyaan yang kedua, kalau misalnya sebelum kita ngelakuin studio tuh ada nggak sih mata kuliah yang kayak harus kita kuasain dulu gitu, misalnya kayak PTI atau misalnya kayak geologi lingkungan kayak gitu, ada nggak Kak?
Ayo Lam, Siapa? Ayo siapa yang menjawab? kalau aku dulu ya. Yes. Ya. Kalau misalkan mata kuliah apa yang harus dihituin, menurut aku sih semua ya, semua mata kuliah harus dikuasain, tapi enggak yang gimana-gimana, maksudnya bukan berarti yang menuntut kita, ya bagus kalau kita bisa expert semuanya, tapi kalau memang enggak, ya at least paling enggak itu kita dasar-dasarnya tuh paham betul gitu loh, kayak gimana, soalnya di studio itu menurut aku ya kayak dia itu tempat untuk kita mengimplementasikan atau kayak tempat buat kita tuh tahu gitu loh matkul-matkul yang sebelumnya dipelajari itu kegunaannya di gimana gitu. Jadi kayak di Tekom sendiri contohnya kayak Tekom misalkan kita belajar bikin poster gitu ya, bikin film, itu bakal kepake banget gitu nanti di studio. Kalaupun memang kita nggak ahli banget nih buat ngedit, tapi at least kita tahu, oh kalau mau bikin film tuh kita harus punya alur nih, nah aku pengen bikin alur ya kayak gini nanti yang tahu dasarnya gitu aja sih. Berarti nggak ada matkul khusus yang kayak kita harus jago di bidang itu gitu ya? Kayak dasarnya aja gitu. Iya, ya untung-untung kalau misalkan kita bisa jago semua ya. Cuma kalau memang nggak bisa ya, mungkin kalau emang bisa jagonya satu matkul ya nggak masalah gitu. Karena ya pasti bakal kepake gitu loh. Jadi kalau misalkan aku milihin harus matkul ini, ya aku nggak bisa milih gitu. Semuanya harus gitu. Cuma tinggal kita pribadinya aja, kita mau milih jago yang mana nih. Oke. Ya udah, next pertanyaan ketiga. Nah, sekarang tadi banyak yang nanya kalau studio ini sebenarnya itu lebih ke individu atau kelompok gitu, tugasnya atau mata kuliahnya tuh lebih individu apa kelompok? Kalau sebenarnya studio ini lebih ke kelompok sih, karena sebenarnya berkelompok itu lebih mudah daripada individu. Sebenarnya kalau misalnya memang kalian merasa kalian bisa individu, ya itu sangat bisa dikatakan sangat luar biasa lah. Ya, ya karena nyambung tadi sama pertanyaan yang kedua, mata kuliah apa yang harus dikuasai. Kalau misalnya memang kita individu kan kita harus bisa ngerti, paham, dan mungkin harus expert ke semua mata kuliah gitu. Tapi kalau misalnya ini sih fungsinya kita berkelompok tuh, kita bisa saling sharing, kita bisa saling memahami lah apa yang telah kita pelajari, apa yang kita telah dapat dari mata kuliah sebelumnya untuk kita jadikan bahan diskusi di mata kuliah studi. Nah, terus kalau studio ini kan ada berapa semester bang? Yang ada mata kuliah studinya 3 ya tadi? Ya, ada 3. Di 3 semester ini kelompoknya sama atau gimana? Sepengetahuanku di angkatan 2017 ini sama satu semua apa dari studio pertama sampai studio ketiga ini sama kelompoknya. Tapi beda hal sama 2016. Kalau memang tidak salah 2016 itu ada perubahan dari studio 1 ke studio 2-nya. Itu kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya kelompoknya ini ditentuinnya bebas atau ada gimana kan penentuan anggota kelompoknya siapa aja gitu gimana? Iya, Mas. Kalau penentuan kelompok tuh waktu zaman kita tuh tes ya Lam. Kita dari semester dari studi yang pertama sebelumnya tuh pas itu kita udah tes dulu. Waktu itu tesnya di PWK di seminar gitu, nanti dites kayak semacam psikotes gitu. Kita nanti dites, kita jadi tahu gitu kan kayak kepribadiannya, terus sifat-sifatnya kayak gitu-gitulah, basic kayak gitu. Terus nanti tahu-tahu udah jadi gitu kelompoknya, jadi dibikinin sama dosen berdasarkan kalau nggak salah tes sama kayaknya lihat nilai kayak itu, tapi gosip nggak tahu, pokoknya intinya tes gitu. Tes Dia terus juga. tahu tes dulu. Nah,
tes juga sama ini sama kayak apa yang kita miliki, kayak mungkin apakah kita punya Ya SIM, benar, kita bisa mengendarai motor, mungkin kayak gitu. motor. Kalau nggak salah yang itu juga nggak sih yang asli Nah lanjut nak, mau pertanyaan apa? Rasanya gimana Kak? 3 semester studio, kelompoknya itu terus. kasih tahu lah. Bosen kan? Bosen kan? Atau gimana? Kita sekalian curhat-curhatan ini. Sebenarnya kalau sebenarnya dari ketiga studio ini kelompoknya sama, sebenarnya kalau dari aku ya sedikit membosankan sih, tapi 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 kelebihannya kita udah bisa memahami. Kalau di angkatan 2017 tuh anggotanya dari 22 orang sampai 24 orang. Itu kita udah bisa memahami dari masing-masing teman-teman kita. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menyatukan pemikiran sih. Menyatukan pikiran, satu framing, karena itu penting, karena di studio ini kita bakal membawa satu rencana gitu, satu perencanaan buat wilayah studi kita kayak gitu. Gimana, Mev? Ya nggak jauh beda sih sama kayak kalau misalkan bosen tuh bukan bosen yang dalam konotasi negatif gitu ya. Jadi takut. Yeah. Jadi kayak maksudnya kita mau kerkel ketemunya ini lagi gitu kan pasti ada rasa kayak bosen-bosen dikit mah ada kan. Cuma ya benar tadi kata gue bilang enaknya tuh kayak jadi tahu gitu. Oh kalau ngomong sama orang ini tuh caranya kayak gini, ngomong sama yang ini tuh harus kayak gini gitu. Terus kalau misalkan marah misalkan kalau kelompok kan tetap ada sebel-sebelan gitu kan ada kan. Nah, itu enaknya kalau udah terus itu kan kenal jadi tahu gitu ini mah sebel kayak gini udah biasa cuekin aja juga ntar balik sendiri kayak gitu enaknya kita kayak udah ngerti banget gitu loh orang itu kayak gimana jadi kayak kalau mungkin pas studio pertama karena kita baru ya jadi kayak masih bingung gitu terus studio kedua jadi enak gitu udah paham gitu udah ngerti orang-orangnya kayak apa jadi kayak lebih santai gitu pembawaannya jadi enak sih kalau misalkan tetap aja cuma kalau bosen ya bosen tipis-tipis lah. Terus kalau misalnya buat lokasi studio itu tuh yang milih kakak sendiri atau dipilihin sama dosen? Itu kalau misalnya pemilihan lokasi studi itu jelas itu adalah hak dosen sih. Jadi kita tinggal nerima jadi kelompok kita, lokasi studio kita kayak gitu. Oke. Itu Next enggak? di Semarang doang apa gimana bang? Lokasi studio? Di luar ya. Di luar kota Semarang. Tapi Kalau angkatan kita dapatnya Klaten ya kalau angkatan. Iya. oh satu angkatan tuh dalam satu kota atau kabupaten gitu. Ya jadi biasanya pembagiannya kayak kecamatan gitu. Pembagiannya itu satu kabupaten. Habis itu dari satu kabupaten itu dibagi setiap kelompok itu biasanya kalau di tahunku satu kecamatan. Di tahun 2016 kalau nggak salah itu dibagi ke satu kelompok itu megang 3 kecamatan. Yang baru yang 2018 kayaknya 2 ya. Mungkin kalau belum tahu sejauh itu 2018 ya. Tapi biasanya satu kabupaten atau kota gitu. Iya. Nah terus ada yang nanya kalau bedanya proses perencanaan sama studio perencanaan apa ya? Iya, Mev. Kalau proses perencanaan apa tadi proses perencanaan sama studio perencanaan? Perencanaan sama studio perencanaan. Studio perencanaan ya bukan studio proses. Iya studio perencanaan sih tulisan. Kalau misalkan proses perencanaan tuh sebentar. Sorry. Kalau proses perencanaan itu kayaknya awalan deh kayak kita pengenalan buat ke studio deh. Saya kayak mau sama tips gitu ya Lam ya.
Cuma Iya. mungkin Iya. yang tadi sama tuh lebih ke proses perencanaan sama studio proses. Mm-mm. Gitu. Kalau studio perencanaan kan udah lebih jauh ya. Emang sih studio kalau proses perencanaan emang udah nyangkut ke isu, udah belajar gitu sih. Cuma kayaknya itu karena kalau PWK itu kan emang matkulnya kayak bertahap gitu ya. Jadi kayak proses perencanaan tuh kayak tahap pengenalan kita buat ke studio gitu sih. Kayak kita dikenalin dulu nih, sini nyemplung dikit kayak gitu-gitu sih. Mungkin ini juga beda nggak sih, Mev? Maksudnya ruang lingkupnya kalau misalnya proses perencanaan itu ini masih satu kelurahan. Kelurahan. Jadi, jadi ruang lingkupnya masih satu kelurahan. Kalau misalnya udah studio yang dipelajarinya mirip-mirip. Lanjut nah. Terus kalau manfaat studio buat prospek kerja ke depannya gitu, menurut Kak Gulam sama Kak Mevi apa tuh? Maaf kalau pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat ya. Jauh ya, udah jauh banget ya. Mungkin kayak dari studio ini misalkan cara surveinya bisa bagaimana gitu. Sebenarnya nantinya kalau misalnya untuk prospek ke depan atau prospek kerjanya mungkin kalau misalnya dari PWK ini kan pastinya nanti ke depannya kita kalau kerja pun pasti berkelompok. Kita akan sering survei ke lapangan. Nah, ini mungkin manfaatnya itu menurutku ya, ini manfaat pengalaman sih. Gimana caranya kita bisa secara cepat memahami karakter dari tiap-tiap orang, tiap-tiap individu. Kayak gitu. Mungkin Mevi. Ya, kalau dari aku sih ya sama sih ya kayak gitu. Cuma karena kalau misalkan gimana kayak menurut aku tuh jauh banget ya. Ya nggak jauh ya. Cuma lebih ke kayak gimana ya? Kan kita belum tahu. Ya syukur-syukur kalau misalkan udah tahu kan mau kerja apa gitu kan. Di bidang apa gitu, syukur-syukur udah tahu. Kalau misalkan yang belum ngeh banget kan kita nggak pernah tahu kan nanti ke depannya gimana. Cuma kalau di studio ini tuh kayak ngebantu kita belajar buat ya tadi itu kayak berkelompok gitu kan. Terus kita semacam kayak proyek-proyekan gitu ya Lam ya. Karena kan kalau misalkan PWK kayak kalau dengar-dengar itu kan semacam kayak proyek-proyek gitu kan. Kalau misalkan kita masih di bidang ini nih gitu kan. Jadi kayak kita belajar lah kayak tahu gitu gimana nanti caranya terjun ke lapangan gitu, caranya nyari data gitu. Ternyata juga waktu kita praktek pertama juga ternyata buat nyari data tuh nggak gini deh, bikin kuesioner tuh ternyata nggak sesepele itu gitu. Iya. Waktu pertama kali studio tuh kita kira elah cuma kuesioner gitu kan, pertanyaan-pertanyaan gitu. Ternyata waktu kita udah ke lapangan banyak banget gitu miskomnya. Ternyata untuk kayak gampang deh gini, kita datang ke RT nih Pak mau tanya di sini yang warga miskin itu ada berapa ya, itu nggak bisa selesai dalam satu hari karena ternyata mereka bakal tanya lagi miskin yang kalian maksud tuh yang kayak gimana ya Mbak gitu. Nah itu nyatuin frame untuk definisi miskin aja itu kan kayak susah. Ternyata kita pikir kalau kita tanya Pak di sini warga miskin ada berapa ya, kita kira bakal sudah dapat jumlah gitu. Ada 10 Mbak, ternyata nggak segampang itu gitu. Miskin yang Mbak maksud yang kayak gimana gitu, yang terdaftar inikah atau yang nggak punya kendaraan kah atau yang rumahnya seperti inikah kayak gitu. Jadi itu kayak mungkin sepele tapi jadi ngerti oh ternyata bikin kuesioner itu harus kayak gini. Oh kata-kata yang kita pilih itu kalau ke masyarakat itu kata-kata yang seperti ini kayak gitu ya. Itu hal-hal kecil tapi pelajaran yang bagus lah ya Lam ya. Iya. Jadi karena emang sebelum kita ingin menanyakan sesuatu, ingin membuat kuesioner itu, yang pertama kali kita harus ketahui dan kita pelajari adalah karakteristik siapa yang mau kita tanya, siapa yang mau kita ajukan pertanyaan gitu. Karena apa yang tadi dibilang Mevi itu ya memang kenyataannya realnya di lapangan itu seperti itu.
gitu. Ya, terus kalau misalkan apa ya, outputnya dari studio tuh apa sih? Kayak ada tugas ya, kayak apa ya? Kayak bentuk tugas besar kah atau ya pokoknya output yang dihasilkan di akhir semester tuh ngapain? Mungkin kalau misalnya di studio studio proses, di studio proses ini outputnya itu kita membuat profiling dalam arti eh, wilayahnya luasnya berapa, mempunyai berapa kelurahan, terus kita juga mengidentifikasi apa jumlah penduduknya, gimana pendapatan mereka seperti apa. Mungkin output di studio proses ini lebih ke profiling. Jadi kita bisa apa ya? Jadi kita untuk melaksanakan studio berikutnya ini kita tidak salah langkah gitu. Terus untuk studio perencanaan gimana, Mev? Studio perencanaan ya kita ngasilin rencana, kita ngehasilin prediksi yang akan datang, terus ya fisiknya itu kita bakal ada kayak laporan, ada film, ada banner, ada kalau yang di studio kemarin itu ada web juga. Studio sebelumnya ada web juga nggak sih? Studio sebelumnya nggak ada, studio perencanaan yang ada. Ya berarti kalau kalau output fisiknya kayak gitu, ada laporan, ada film, ada banner, ada web juga kayak gitu. Mirip-mirip Kalau kayak Telkom gitu ya kak? ya mirip-mirip kayak Telkom gitu, cuma perbedaannya kalau di proses tadi yang udah disinggung sama Gulam, laporannya itu berisi tentang endingnya, laporannya itu berisi tentang profiling gitu. Tapi kalau untuk yang perencanaan itu lebih ke rencananya apa, terus kita mau bawa tuh wilayah kayak gimana ke depan. Kita memprediksi kira-kira 20 tahun yang akan datang kondisi wilayah kita tuh seperti apa. Nah, kita mau merencanakan apa nih kayak gitu. Terus kalau misalkan yang rancang ini itu dia lebih ke desainnya gitu. Kita udah punya rencana apa, nah kita tuangin dalam bentuk desainnya itu kayak gimana. Jadi nanti outputnya ada tambahan side plan desain ya. Ya, kalau untuk studio rancang ini ada side plan design, apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita tuliskan itu kita tuangkan ke dalam bentuk gambar. Nah, setelah itu outputnya nanti itu ada pengelolaan serta pembiayaan. Jadi apa yang telah kita gambarkan, apa yang telah kita desain itu kita mencoba untuk pembiayaannya seperti apa, pengelolaannya mungkin bagaimana, seperti itu. Lanjut nak, gimana? Terus kalau misalnya studio yang kita ambil tuh kira-kira bakal ngaruh nggak ke skripsi kita nanti? Kalau ngaruh tuh gini nih, ngaruhnya tuh kalau yang aku tangkap untuk ngaruh bikin kita nggak bisa, bentar, misalkan nih kita kalau studio kan kita nggak milih ya, maksudnya tiga-tiganya harus kita ambil nih. Nah kalau ngaruh ke skripsian tuh lebih ngaruh ke minat kita kali ya, kan kita udah ngelewatin tuh 3 studio itu, terus kita jadi oh kira-kira minat. Wah, jadi kalau misalkan ngaruh lebih ke ngaruh ke minat kita sih kali, mungkin oh kayaknya aku lebih cocok di lab kota, lab rancang, lebih cocok ke geomatik nih atau ke kota nih, lebih ngaruh ke minat aja sih. Kalau ngaruh ke yang bikin kita kalau ngambil studio ini nggak bisa skripsian di bidang ini itu enggak, jadi ngaruhnya lebih ke
minat aja sih kalau aku sih nangkepnya. Oke. Nah, terus ada yang nanya gimana cara kakak-kakaknya bagi waktu supaya apa ya, kan studio itu katanya capek. Terus gimana cara bagi waktunya supaya kelompokannya tetap dalam mood yang baik gitu. Nggak males, nggak kesel atau gimana. Gimana cara Mungkin kalau misalnya kita membahas tentang gimana caranya menjaga konsistensi kelompokan itu, ini bisa apa ya? Bisa panjang gitu karena emang butuh banyak hal yang harus kita lalui mungkin supaya tetap maksimalnya ya kita kelompokannya mungkin bisa sembari kelompokannya itu enggak yang terlalu serius, kita bisa sambil cerita, kita bisa sambil ngobrol. Jadi kelompokan itu adalah enggak melulu mengenai pembahasan apa yang mau kita kerjakan gitu. Sebenarnya kelompokan yang menurutku penting itu sebelum kita mencapai apa yang mau kita lakukan, yang pertama itu kita bisa bonding sama kelompok. Kita bisa memahami karakter dari masing-masing teman-teman karena pada dasarnya nantinya itu antara antara teman itu saling berpengaruh gitu. Terus eh kalau nguras tenaga capek nguras tenaga iya pasti dari teman-teman nantinya juga pasti bakalan punya alasan deh, alasan untuk males, alasan untuk nggak kelompokan tuh pasti ada gitu. Gimana caranya apa ya, di satu kelompok itu mempunyai satu yang bisa membawa bahwa kelompokan itu nggak selalu mengenai pemikiran yang berat gitu. Kelompokan itu ternyata asik dan itu dari Gulam itu gimana, Mev? Kalau dari aku, kayaknya ini kan dari pertanyaan aja kayaknya orang-orang udah takut banget ya. Kalau menurut aku kayak nggak perlu melakukan sesuatu yang belum terjadi gitu. Yang sekarang aja udah pusing gitu, kenapa harus pusing yang akan datang. Cuma kalau misalkan udah kejadian, kalau misalkan dari aku ya udah jalanin aja, telan aja gitu loh. Kalau misalkan lagi hektik-hektik banget, toh ya yang hektik banget bukan kita doang gitu, yang lain juga hektik gitu. Jadi kayak sebenarnya tinggal pembawaan kitanya aja sih buat bawa enjoy, buat bawa kayak ya udah ini tuh bagian dari proses yang bakal kita laluin. Jadi nggak usah ambil pusing gitu. Kalau misalkan manajemen waktu, keuntungannya karena kelompok kita itu aja, enaknya tuh jadi jadwal kelompokannya kayak bisa bareng gitu ya Lam ya. Kayak misalkan lagi kelompokan studio nih, terus nanti dibarengin sama kelompokan mata lain kayak gitu. Bisa pinter-pinternya kita lah bagi-bagi waktu. Ntar juga kalau misalkan udah pas masanya, kayaknya otak-otak kita ini kayak kebawa secara otomatis gitu loh buat ngakalin ini gimana caranya nempatin ini waktu kayak gini, kelompokan ini ntar juga seiring berjalannya waktu kayaknya bakal kepikiran sih gimana otak ngatiknya. Oh, yang penting nggak usah dipusingin, disiapin boleh tapi nggak usah pusing-pusing amat ya, ntar pas waktunya mah tinggal jalanin aja. Mungkin apa lagi ya? Mungkin lebih ke toleransi sih, toleransi ke setiap teman-teman kelompok itu juga perlu gitu. Maksudnya toleransi kita juga mungkin setiap kelompok kita punya kesibukan yang harus bisa dijalani secara berbarengan gitu. Itu kita bisa toleransi dan mungkin teman-teman yang dikasih toleransi pun harus lebih bisa tahu diri gitu loh. Ketika memang teman-teman dikasih toleransi untuk misal kita janjian kelompokan itu jam 9 tapi kita ada acara itu kita datangnya jam 10, itu juga kita harus benar-benar tahu diri bahwasannya kita udah dikasih waktu toleransi ya kita harus bisa memanfaatkan secara baik gitu. Berarti kalau aja kali ya, makanya kalau kita Gimana Tapi Ir? kalau selek-selek antar anggota gitu tuh pasti ada aja ya kak.
Kalau gimana lah pasti ya lah. Pasti pasti hampir mungkin menurutku hampir setiap kelompok tuh pasti ada konflik batin lah. Justru kalau nggak ada konflik, justru malah perlu dipertanyakan, ya nggak sih? Mereka benar-benar kelompokan apa enggak gitu. Kalau misalkan konflik kan itu justru karena kita benar-benar dalam kelompok ya, maksudnya benar-benar mengemukakan pendapat, benar-benar niat, maksudnya bercanda aja kan bisa aja ngasihin konflik gitu loh. Kalau sampai nggak ada konflik berarti mereka nggak berpikir dan nggak bercanda dong. Jadi kalau konflik pas tinggal ya kitanya. Kalau misalkan kita capek ya kita harus ngertiin teman kita juga capek. Kalau kita lagi nggak mood ya harus ngertiin teman kita juga ada saatnya nggak mood juga. Jadi ya benar kata belum dari segi toleransi. Oke. Terus mungkin jangan pernah ke trigger sama kelompok lain ya. Itu karena karena emang Nggak ada pada habisnya. dasarnya ya karena pada dasarnya studio itu memang itu ada apa ya, kayak ada pokok bahasan yang harus kita kerjakan gitu, tapi kita kembali lagi apa yang kita kerjakan itu sesuai sama dosen pembimbing kita masing-masing gitu. Kita boleh melihat kelompok lain, tapi ya kita hanya kelompok lain udah sampai situ. Mungkin cara penyampaian dari tiap-tiap dosen pembimbing itu berbeda gitu. Kita jangan sampai ke trigger dan nanti akhirnya menimbulkan konflik sendiri sih di kelompok gitu. Oke. Terus terakhir aku sama Faza mau minta Kak Gulang sama Kak Mevi buat ada nggak pesan buat angkatan 18 sama 19 yang nanti bakal studio juga gitu. Saya kayak hal yang lebih baik kayak gini atau kayak gimana gitu, kayak pesan-pesannya buat 18-19. Mev duluan. Belum lama. Aku kayak berasa jadi tua Kak Cuy ngasih pesan. Aduh, kalau pesan kayak udah apa aja, kayak berasa apa gitu ngasih pesan. Kalau belum yang lebih tua. Jauh lebih berpengalaman Kak. Oke, lebih halus ya bahasanya lebih tua. Pesannya apa ya? Mungkin pesannya lebih pasti ada di setiap angkatan, pasti ada omong-omongan lah, masalah ada yang organisasi, ada yang punya kesibukan di luar organisasi, itu mungkin pasti ada omongan lah nanti di belakang gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi gitu, kalau tips dari aku sih toleransi dalam kelompok itu menurutku itu hal yang paling sangat kita yang harus kita punya gitu. Karena kalau misalnya memang kita toleransi terhadap teman-teman kelompok aja susah, depannya bakal bisa menimbulkan konflik lainnya lagi. Mungkin terus kita tips and triknya kita lebih bisa menghargai semuanya sih, bisa menghargai pendapat dari salah satu teman kita, terus kita juga harus bisa ngasih saran, kita juga harus siap sedia menerima kritikan dan masukan sih. Ternyata pendapat kita tuh kayak gini, kita nggak boleh terlalu kekeh lah sama apa pendapat kita kayak gitu. Terus juga mungkin satu lagi sih, kita harus bisa bisa lebih memahami karakter dosen pembimbing kita sih, karena itu penting. Gimana dosen pembimbing kita sama kelompok kita itu bisa jadi satu frame yang nantinya bisa menghasilkan suatu output yang bisa digunakan sih. Outputnya kita berharap semua output yang nantinya kita kerjakan itu bisa berguna buat wilayah studi yang telah kita lakukan survei sih. Mungkin itu kalau dari kalau dari aku kan tadi udah ya, mesti belum udah ngasih tau toleransi, terus cara menghadapin orang lain dan lain sebagainya. Itu kalau dari aku lebih ke mungkin kita bisa belajar memahami diri sendiri dulu sih.
ya kita harus paham betul nih, kita tuh orangnya seperti apa, orang yang pekerjakah atau pemikirkah gitu kan. Kadang ya itu penting banget ya. Karena Eh, kadang penting banget sih. ya kan, karena kadang nggak semua orang tuh bisa jadi pemikir dan pekerja, dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Kalau emang kita tipe orang yang pemikir ya udah kita harus berusaha untuk memikirkan ini kelompok ini dibawa kemana, rencana-rencana yang kita bikin tuh sebagus mungkin gitu. Tapi kalau emang kita bukan tipe pemikir yang brainstorming banget gitu, ya nggak masalah, berarti pekerja. Ya udah, kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu ya harus konsisten, harus semangat, harus tanggung jawab ya kayak gitulah. Yang penting kita paham dulu nih, kita tipe yang mana nih, yang pekerjakah atau pemikirkah atau tipe yang seperti apa gitu. Terus kalau misalkan kita tuh sesimpel kayak kita tuh sebenarnya suka mengerjakan tugas ada lagu atau nggak ada lagu, itu simple, tapi kalau kita nggak ngerti itu bisa jadi konflik gitu. Kadang kita cara pikir nggak mood kerkel gitu, jadi bawaannya nggak mau kerkel aja, tapi kita nggak paham itu kenapa. Oh ternyata sepele, aku tuh nggak suka kerkel karena di sana katakan berisik kayak gitu, ngerjainnya pada pakai lagu jadi nggak nyaman. Itu kan kalau kita nggak paham diri kita kan itu bikin bikin jadi nggak enak kan. Tapi kalau kita udah paham tuh, oh ternyata aku tuh suka yang sunyi, yang nggak berisik. Jadi kalau misalkan lagi kerja lagi berisik ya berarti aku harus paham orang tuh punya cara sendiri. Jadi ya udah, cuekin aja, maksudnya ya udah bawa santai aja gitu. Nanti pas giliran ngerjain aku sedikit misah terus ngerjain biar lebih fokus. Itu kan butuh pemahaman lebih gitu loh kalau kalau kayak gitu. Jadi kalau dari saran aku ya coba pahamin diri sendiri dulu sih, dari hal kecil itu perlu banget. Oke. Oke, makasih Kak Gula sama Kak Menti. Tadi pertanyaan tadi jadi penutup buat diskusi ADP yang tentang materi studio ini. Sekali lagi makasih udah nyempetin waktunya buat jadi bicara di materi studio ini, khususnya materi studio di ADP ini, khususnya materi studio. Mungkin nanti sebagai tanda terima kasihnya ada sertifikat yang bakal dikasih pas kita udah di Semarang nanti. Ya, Oh. Jadi gimana Bang Gulam, pengen ngomong apa? Pengen ngomong sih, pokoknya gitu pasti nanti suatu saat Menghibur aja itu berguna banget sih. penghibur itu tuh sangat berguna di dalam suatu kelompok gitu. Intinya nggak ada yang useless gitu ya. Yes, Ya. semuanya itu pasti berguna. Oke, kita harus paham betul kita posisinya sebagai apa nih, penghibur kah, Iya. terus pemikir kah atau pekerja kah. Yang penting ya itu harus semangat aja, nggak usah dipusingin dari sekarang, nggak semenakutkan itu kalau di alam ya, Benar. lebih menakutkan. Oke. Ya mungkin cukup sekian dari ADP. Nah, mungkin dari Irna ada ucapan terima kasih atau gimana? Kurang lebih sama kayak Fazla. Makasih banget Kak Gulam, makasih Kak Mevi udah nyempetin waktunya. Hitung-hitung sambil ngabuburit, sambil ngobrol-ngobrol kan, pembahasan berbobot. Jadi kita berterima kasih banget. Nanti jangan lupa nonton ya Kak IGTV-nya. Oke. Ya udah. Oke. Kita juga mau makasih alam ya. Yes. Ya, diajak Kita juga makasih lah udah diajak ngabuburit, ngobrol-ngobrol. Bang, maaf ganggu main PUBG-nya dulu bentar. Nah, hitung-hitung tuh apa ya? Hitung-hitung tuh kita flashback lah apa yang telah kita kerjakan di studio itu. Oke, mantap. Ya udah. Jadi cukup sekian dari aku sama Irna dan dari materi studio ADP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas pagi. Selamat berbuka puasa juga. Kita tuh menjawab nggak sih kalau deg-degan? Tahu deh, Kak. Lu enggak gini ya, gini. Pertanyaan tadi, Za. Lu kalau lu ngajak gua jawabannya paling kayak gitu, Za. Terus gua lempar. Lu kan kayak gimana, Za? Dia sudah membantu.
Ya Tapi lu kalau misalnya kalau jawaban yang dikatakan sama Mevi itu mungkin bisa dikatakan ya 80% valid sih, valid. Aku hanya jawaban pelengkap dari kamu lah. Alah, suka gitu. Jangan cinlok di sini. Iya. Bukannya Jangan-jangan nanti aku dimarahin. Nggak berani. Oke, jadi ya udah. Kalau misalkan mau lanjut aktivitas lain lagi boleh. Oke. Terima kasih kakak dan Makasih Fajar. ya. Terima kasih. Terima kasih Irna Faza Mevi. Dadah.